Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih mengizinkan kita semua bisa berjumpa kembali di majelis ini untuk melanjutkan ngaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita akan menuntaskan pembahasan bab yang ke-62, yaitu bab tentang banyak bersumpah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis terakhir ya, dalil yang terakhir. Bagi Bapak Ibu dan jamaah yang membawa kitab silahkan dibuka. Dalil terakhir dari bab ini yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku ya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka, summa yaji'u qaumun, kemudian datang satu kaum, tasbiku sahadatu ahadihim yaminahu, kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, wa yaminuhu sahadatahu, dan sumpahnya dia mendahului kesaksiannya. Ini ya, bapak-bapak dan jamaah sekalian serta ibu-ibu, hadis ini hampir mirip dengan hadis sebelumnya. Bedanya di dalam hadis ini ya, Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sementara di hadis sebelumnya khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah kurunku ya, yang hidup pada kurunnya Nabi SAW. Nah di sini khairun nas maknanya lebih umum. Maka konsekuensi dari kata khairun nas ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, para sahabat itu berarti kan orang yang hidup di kurun Nabi itu adalah para sahabat. Para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Maka dengan demikian para sahabat Nabi itu lebih baik daripada kaum Hawariyun. Ya. Hawariyun itu siapa? Ya. Kaumnya Nabi Isa. Pengikut setianya Nabi Isa. Berarti sahabat itu lebih baik daripada mereka, Al-Hawariyun. Bahkan lebih baik daripada orang-orang pilihan yang hidup di zaman Nabi Musa. An-Nuqoba'u as-sab'ina alladzina ikhtarahum Musa. Jadi orang-orang pilihan sebanyak 70 orang yang dipilih oleh Musa. Maka para sahabat khair ya, lebih baik dari mereka, khairun minhum. Nah itu kalau diganti kata ummati dengan annas, dan dua-duanya ada dalam hadis ya, dan sahih dua-duanya. Maka dengan demikian para sahabat Nabi itu adalah sebaik-baik kurun, baik ya, di sesama umat beliau maupun dibanding seluruh umat manusia. Nah ini jadi hadza a'amu minalladzi qablahu. Ini lebih umum daripada hadis yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, summa yaji'u qaumun. Kemudian datang satu kaum, maksudnya setelah 3 generasi pertama. 3 generasi terbaik ya, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Nah, akan datang nanti suatu kaum yang sahadatu ahadihim ya, tasbiku sahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu sahadatahu. Nah, maksudnya apa? Secara
maknawi tadi ya, makna lugawi, kesaksian mereka mendahului atau kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Jadi bolak-balik. Bisa mereka itu sumpah dulu baru bersaksi atau bersaksi dulu baru bersumpah. Gitu. Jadi bisa bolak-balik. Nah ini kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yahtamilu dzalika wajhain ya. Ini mengandung dua makna. Yang pertama annahu likillati ya athiqati bihim la yashhaduna illa biyaminin. Ini menunjukkan ya bahwa mereka itu sulit dipercaya. Ya, likillati athiqatu bihim, athiqati bihim. Jadi, tidak bisa dipercaya mereka itu. Karena tidak bisa dipercaya, maka tidaklah mereka itu bersaksi kecuali dengan sumpah. Demi Allah. Gitu. Demi Allah dia bilang. Ya. Saya bersumpah demi Allah, saya betul-betul menyaksikan. Nah, bahwa saya bersaksi bahwa saya melihat kejadian itu. Karena kalau dia enggak pakai sumpah, kesaksiannya enggak diterima, diragukan gitu. Sehingga untuk meyakinkan orang dia itu mau bersaksi aja harus bersumpah. Itu makna yang pertama. Nah, atau sebaliknya, ya, bersaksi dulu, baru kemudian bersumpah. Nah, saya menyaksikan peristiwa itu, wallahi demi Allah. Nah, itu karena tadi mereka ini ya, sulit dipercaya. Nah, artinya ini adalah sifat buruk generasi yang datang setelah 3 generasi terbaik. Itu. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, makna yang kedua, annahu kinayatun an kauni haula'i la yubaluna bis syahadati wala bil yamin. Ini makna kedua. Jadi kalimat tasbiku sahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu sahadatahu ini merupakan bahasa kiasan bahwa mereka ini la yubaluna bis syahadati wala bil yamin. Mereka itu tidak peduli ya. Nggak penting buat mereka sumpah dan saksi itu nggak penting. Nah, jadi gampang banget mereka itu bersumpah, gampang memberikan kesaksian. Karena bagi mereka ini ya hal kecil gitu, hal remeh-temeh. Nggak punya konsekuensi kecuali paling kecil gitu ya. Nah, itulah ya kaum yang akan datang setelah generasi terbaik ketiga. Jadi nah ini kaitannya dengan bab yang kita sedang bahas Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi orang yang banyak bersumpah itu kan menunjukkan kalau dia menganggap sumpah itu perkara yang remeh gitu. Padahal dalam Al-Quran sumpah itu harus dijaga. Ya, seperti yang kita sudah bahas ya pada dalil yang pertama. Wahfazu aimanakum, jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Nah mereka tidak. Jadi dianggap remeh-temeh saja. Sumpah saksi itu dianggap remeh. Nah itu makna yang kedua Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah dan kedua makna ini saling melengkapi, tidak saling kontradiksi. Ya. Jadi bisa kita memaknai dengan makna yang pertama karena mereka itu adalah generasi yang susah dipercaya. Sehingga akhirnya kalau mau bersumpah harus bersaksi, kalau mau bersaksi harus dengan sumpah. Dan yang kedua menunjukkan bahwa mereka ini tidak menganggap sumpah atau saksi itu adalah sesuatu yang penting. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, hadis ini juga menunjukkan bahwa keutamaan ya, yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini dilihat dari keumuman ya dan jenis, la min haisu al afrod, tidak dilihat dari sisi personal. Maksudnya tidak berarti Bapak Ibu ketika Rasul mengatakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum atau khairu ummati qarni ya, summal ladzina yalunahum dan seterusnya, itu
fala ya'ni annahu la yujadu fi tabi'it tabi'in man huwa afdal minat tabi'in. Ini tidak berarti generasi tabi'ut tabi'in tidak ada yang lebih utama daripada generasi tabi'in. Bisa dipahami ya? Generasi tabi'in secara umum lebih baik daripada tabi'ut tabi'in. Generasi sahabat secara umum lebih baik daripada generasi tabi'in. Bisa dipahami ya? Tapi itu secara umum. Nah, dan secara jenis keutamaan. Secara pribadi, secara personal, bisa jadi ada tabi'in yang lebih utama daripada sahabat secara personal. Begitu pula bisa jadi generasi tabi'ut tabi'in ada yang lebih utama daripada tabi'in. Baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi ilmunya, baik dari sisi kedermawanannya misalnya. Itu mungkin terjadi. Gitu. Maka ada dalam ilmu mustalahul hadis itu ada riwayat ya, riwayatul a'la minal adna ya. Jadi riwayat para sahabat yang mereka mendapatkan hadis itu dari tabi'in, itu ada. Jadi sahabat itu baru dapat hadis tapi dapatnya dari generasi setelahnya. Itu ada. Jadi ada hadis-hadis, kumpulan hadis yang hadis itu merupakan sesuatu yang diriwayatkan oleh sahabat tapi sahabat itu dapatnya dari tabi'in. Lah tabi'in dapatnya dari mana? Oh, enggak ketemu Nabi. Ya dari sahabat. Kan sahabat A ketemu tabi'in. Tabi'in dapat ilmu dari sahabat A kan? Sementara ada sahabat B, C enggak dapat dari Nabi. Karena waktu Nabi menyampaikan mereka berdua tidak hadir. Juga tidak ketemu dengan sahabat A. Atau ketemu cuman belum pernah cerita. Tapi sahabat A ini cerita kepada tabi'in. Ketika sahabat A meninggal, tabi'in kan punya ilmu. Lalu beliau meriwayatkan hadis dari sahabat A, disampaikan waktu itu kan tabi'in ketemu dengan para sahabat. Nah, sahabat B dan C ini dapat ilmunya dari tabi'in. Nah, gitu. Itu riwayatul apa tadi? Ada riwayatul a'la minal adna ya. Riwayat orang-orang yang generasi lebih atas tapi dapatnya dari generasi yang di bawahnya. Itu ada, Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa secara personal mungkin saja ada generasi tabi'in lebih baik daripada sahabat dari sisi ilmu, atau generasi tabi'ut tabi'in lebih baik daripada generasi tabi'in daripada sisi dari sisi ilmu atau dari sisi ibadah dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ya, yang terakhir waqala Ibrahim An-Nakhai ya, seorang ulama tabi'in, ahli fikih ya. Namanya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Beliau mengatakan kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigor. Dulu mereka yaitu generasi, jika Ibrahim An-Nakhai adalah generasi tabi'in, berarti ketika beliau mengatakan kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigor, mereka memukul kami karena sumpah dan janji dan waktu itu kami masih kecil. Yang dimaksud mereka siapa berarti? Bisa generasi tabi'in yang kibar ya, kibaru tabi'in. Nah, bisa itu artinya yaitu orang tua generasi tabi'in yang ketemu dengan para sahabat. Nah, Ibrahim An-Nakhai termasuk generasi tabi'in yang ketemu dengan para sahabat. Kalau putra para sahabat, putranya para sahabat itu generasi apa? Anak-anak para sahabat yang belum pernah ketemu Nabi. Ya kan, generasi tabi'in. Karena tabi'in itu adalah mereka yang bertemu dengan para sahabat dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan mukmin dan tidak ketemu dengan Rasul. Jadi yang dimaksud yadribu, mereka memukul kami, itu juga bisa maksudnya adalah para sahabat yang punya anaknya generasi tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Maksud hadis ini adalah bahwa ya, sumpah janji ini perkara besar. Sampai-sampai generasi tabi'in atau generasi sahabat itu ketika ada anak mereka sembarangan bersaksi, apalagi sampai bersaksi palsu,
itu dipukul. Walaupun masih kecil. Kok kalau ada anak, dia berani yang memberikan kesaksian palsu, dipukul. Atau berjanji tapi nggak ditepati, dipukul. Ya, itu yang dilakukan oleh generasi terbaik. Ya. Kalau sekarang kita ada anak kita, ya sering janji sama temannya tapi bohong terus, kita pukul atau tidak? Enggak ya. Pinter anakku ini ya. Nah, paling begitu ya. Dulu enggak, Bapak Ibu. Ya, ketika mendengar anaknya memberikan kesaksian tapi palsu saksinya, bohong saksinya, berjanji, dia ingkari janjinya, dipukul oleh orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Dan waktu itu kami masih kecil. Jadi belum balik maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, berdasarkan riwayat ini riwayat tabi'in ya, Ibrahim An-Nakha'i, para ulama berbeda pendapat tentang hukum kesaksian anak yang belum balik. Apakah bisa diterima atau tidak? Sebagian ulama mengatakan, yustaratu li ada isyahadati an yakuna baligon. Disyaratkan bagi orang yang mau memberikan kesaksian, dia harus balik. Nah, harus balik. Maka kalau dia belum balik, lam tuqbal minhu hatta yablughu. Tidak diterima kesaksiannya sampai dia balik. Tapi sebagian lain mengatakan, syahadatu sigor ba'duhum ala ba'din makbulatun tahammulan wa adaan. Kesaksian anak kecil itu bisa diterima. Kesaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain bisa diterima. Ya, itu. Baik ketika dia menyampaikan kesaksian itu, ya, atau dia dia yang menyaksikan gitu ya. Itu ya, menunjukkan itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tuqbalu syahadatu sigor ba'duhum ala ba'din in syahidu fil hal. Diterima kesaksian anak kecil itu sebagian mereka atau sebagian yang lain jika mereka menyaksikan fil hal. Fil hal itu ya pada waktu itu, tidak tertunda gitu. Langsung dalam waktu dekat dia menyaksikan lalu memberikan kesaksian, itu diterima. Karena kalau sudah terpisah, ada jarak waktu, yahtamilu an-nisyanu awi at-talqin. Mungkin si anak itu bisa lupa. Ya, atau mungkin bisa jadi ada yang menuntun dia gitu. Bukan betul-betul dari kemurnian kesaksian dia. Nah, maka oleh karenanya kalau ada jeda itu nggak bisa diterima. Tapi kalau tidak ada jeda, ada peristiwa beberapa waktu yang dekat itu ditanya dan mereka memberikan kesaksian, nah itu baru diterima. Nah, jika tidak, maka banyak sekali hak anak-anak kecil yang akan hilang gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu apa faidah yang kita bisa ambil dari hadis atau riwayat terakhir ini? Nah, wa yustafadu min hadzal asar, maka kita bisa mengambil faidah dari asar at-tabi'in ini, yaitu apa? Jawazu darbis sabi alal akhlaqi idza lam yata'addab illa bid-darbi. Boleh memukul anak dalam syariat Islam, memukul anak kecil itu boleh. Ya. Untuk supaya dia berakhlak. Kalau dia tidak punya akhlak, tidak punya adab, nah lalu kita ingin supaya anak itu berakhlak, beradab, kita pukul. Itu dibolehkan dalam syariat Islam. Makanya para sahabat, para tabi'in melakukan hal itu. Seperti yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Bahkan Nabi sendiri kan dalam hadis tentang muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin kan. Suruhlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka kalau enggak mau sholat. Wahum asru sinin, ketika mereka usianya 10 tahun. Sudah balik belum? Belum. Usia balik itu 15 tahun. Nah, boleh dipukul. Nah, boleh dipukul ketika dia tidak mau sholat. Nah, ini jadi dalam hadis Nabi ada landasannya, dan sikap para sahabat, para tabi'in juga ada. Nah, maka dari situ syariat Islam membolehkan ya, seseorang atau seorang ayah, orang tua memukul anaknya supaya anaknya itu punya akhlak, punya adab. Jadi saya kira ini ya tuntas sudah dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ini. Berarti yang belum kita bahas adalah beberapa kesimpulan ya.
dari bab yang ke-62 ini. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena sudah tiba waktu azan Isya ya. Monggo yang bertugas muadzin silakan kita rehat sebentar. Ya alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah tiba di waktu Isya ya. Ada waktu jeda antara azan dan iqamah. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya silakan Pak Nasir. Untuk pembahasan pada generasi 4 ya. Ya. Sahabat Tapi tahun tadi berat. Tadi ada istilah dzul wajhain. Itu kan Ustaz membahas di pilihan dzul wajhain itu selalu sifat orang munafikin ya. Ya. Karena adanya dua wajah ya. Tapi dari Ustaz mengartikan dua pandangan. Oh, tadi ada ya. Oke, baik. Ya. Jadi terima kasih Pak Nasir. Nah, tadi ya, tentang makna tasbiku sahadatu ahadihim ya, yaminahu wa yaminuhu sahadatahu. Nah, tadi kata saya Ibnu Al-Utsaimin yahtamilu ya zalika wajhain ya. Jadi pernyataan itu tadi mengandung dua pengertian. Itu. Tadi gitu kan? Dua pandangan. Nah, sementara yang tadi Pak Nasir mengkomparasi kata zul wajhain gitu ya. Zul wajhain itu orang yang punya dua wajah gitu, atau orang munafik ya. Ketemu si A ngomongnya lain, ketemu si B ngomongnya lain. Jadi antum bingung dengan istilah wajhain itu ya. Nah, ini soal bahasa ya Pak Nasir. Jadi ya kata wajuhun ya makna asalnya secara bahasa ya wajah ini. Wajah. Maka kata wajhun dalam konteks zul wajhain dia punya dua wajah. Secara hakikat kan nggak mungkin orang punya dua wajah ya. Kalau orang punya dua wajah itu monster tuh ya. Maksudnya wajahnya bisa berubah gitu ya. Nah, ini istilah saja ya, istilah. Nah, jadi maksud tadi kalau ketemu si A dia wajahnya lain, ketemu si B wajah, maksudnya omongannya berbeda saat ketemu si A dan ketemu si B. Ya, kalau wajahnya sih sama aja. Pak Nasir misalnya ketemu Pak Antun ngomongnya lain, ke Pak Bambang lain. Walaupun wajah antum satu, antum tetap disebut zul wajhain. Kata antum ke Pak Bambang, Pak Antun nyela antum loh. Antum sering dicela sama Pak Antun. Kata Pak Nasir ke Pak Bambang. Padahal Pak Antun nggak pernah ngomong begitu. Pas ketemu Pak Antun, Pak Nasir bilang, Pak Antun, kemarin waktu saya ketemu Pak Bambang sering ngejek antum. Padahal Pak Bambang nggak pernah. Nah, itu namanya zul wajhain atau bukan? Ya kayak gitu juga termasuk zul wajhain ya. Nah, kata ini ya tentu saya ketika Nabi mengatakan seperti itu, ya di generasi di zaman beliau sudah ada orang yang seperti itu, zul wajhain, yaitu orang munafik itu ada. Nah, kata wajhain dalam kalimat ini tadi, yahtamilu dzalik wajhain, ini enggak ada kaitannya dengan soal wajah. Paham ya? Ya. Jadi yahtamilu dzalika wajhain itu maksudnya kalimat tasbiku sahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu sahadatahu itu punya dua pengertian, itu maksudnya. Bukan wajhain dalam arti zul wajhain itu. Nah, satu wajah, satu pengertian maknanya tadi mereka ini sulit dipercaya. Di sisi lain kalimat tersebut juga bisa dimaknai merupakan apa? Kiasan ya, kiasan bahwa mereka itu tidak menganggap persaksian atau sumpah itu sesuatu yang penting. Jadi kata wajhain itu yang dipersoalkan Pak Nasir ya. Konteksnya jelas jauh sekali berbeda gitu. Maka pahamilah kata itu sesuai konteks. Apa? Siak. Nah, siak kalau korina indikator ya. Nah,
Dalam bahasa, saya kira bahasa apapun ya, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Indonesia kan begitu juga. Ada kata yang sama, konteksnya beda, artinya beda. Betul atau tidak? Contoh kata bisa. Bisa, tulisannya persis sama, tapi bisa jadi punya makna yang berbeda dalam konteks yang beda. Nah, gitu Pak Nasir. Kata wajhain dalam konteks dzul wajhain itu artinya beda dengan kata wajhain dalam arti yang ada di sini. Bisa dipahami Pak Nasir? Nah, itu. Jadi ini enggak ada kaitan soal yang ini ya dengan soal generasi keberapa. Tidak, ini maksudnya kalimat yang ada dalam hadis tadi memiliki dua makna, dua pengertian atau bisa dipahami dengan dua pandangan tadi. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Nah, baik sementara ini ya mohon maaf ya ini ya tapi mudah-mudahan walaupun sebentar ya sedikit mudah-mudahan tetap bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Baik, saya kira ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.